Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizma Lailatul Ramadhani dengan NIM S1 S1240777. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai linked list. Nah, di sini ada overview-nya atau ringkasan, di mana di video ini kita akan membahas mengenai pendahuluannya, introduction, kayak penjelasannya, pengenalannya, kemudian ada jenis-jenis linked list, kemudian ada singly linked list, kemudian circularly linked list, kemudian doubly linked list, kemudian ada ADT daftar positional list, kemudian pengurutan pada positional list. Kemudian juga ada studi kasus mengenai pengelolaan frekuensi akses, kemudian perbandingan struktur data berbasis link dan berbasis array, dan juga kesimpulan dan ringkasan pada slide terakhir. Nah, di sini mengenai array dan linked list. Nah, array atau array based sequence atau urutan berbasis array, yaitu array yang menyediakan representasi data yang lebih terpusat, yaitu satu blok memori besar yang dapat menampung referensi ke banyak elemen. Nah, kemudian keterbatasan struktur data berbasis array atau ini ukuran array dinamis yang dapat lebih besar daripada jumlah elemen yang sebenarnya disimpan. Hal ini dia itu menyebabkan adanya ruang memori yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, batas waktu operasi yang bersifat amortized yang mungkin tidak dapat diterima pada sistem yang real time. Jadi beberapa operasi seperti memperbesar ukuran array dapat memerlukan waktu yang relatif lama, jadi sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan konsisten. Nah, kemudian ketiga itu ada operasi penyisipan atau insertion dan penghapusan pada posisi tengah array yang memerlukan biaya yang mahal. Jadi elemen-elemen lainnya itu harus digeser untuk mempertahankan urutan data, sehingga membutuhkan waktu eksekusi yang lebih besar. Nah, kemudian untuk linked list-nya, jadi dia itu merupakan alternatif dari struktur data berbasis array yang dapat mengatasi berbagai keterbatasan array. Nah, linked list ini menggunakan representasi data yang lebih tersebar atau distributed representation, yang dimana setiap elemen ini disimpan dalam objek ringan yang disebut node. Nah, setiap nodenya itu menyimpan referensi ke data atau elemen yang dimilikinya, kemudian satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk membentuk urutan linear dari suatu data. Nah, keterbatasan linked list itu pertama, elemen dalam linked list itu tidak dapat diakses secara efisien menggunakan indeks numerik. Nah, kemudian untuk mengakses elemen ke K, nah kita itu harus menelusuri node satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian posisi satu node itu tidak dapat diketahui hanya dengan melihat node tersebut. Jadi kita tidak dapat langsung mengetahui apakah suatu node itu berada pada posisi kedua, kelima, atau ke-20 dalam daftar. Jadi posisi node itu hanya dapat ditentukan dengan melakukan penelusuran dari awal linked list. Oke, kemudian di sini singly linked list. Nah, singly linked list ini dia dalam bentuk paling sederhana yang merupakan kumpulan node yang bersama-sama membentuk suatu urutan linear. Jadi setiap node itu menyimpan referensi ke objek atau data yang menjadi elemen dari urutan tersebut. Nah, referensi ke node berikutnya dalam daftar.
Nah, kemudian node pertama dan node terakhir pada linked list ini masing-masing disebut, kalau untuk node pertama dia disebutnya head, kalau untuk node terakhir dia disebutnya tail. Nah, dengan memulai dari head dan berpindah dari satu node ke node berikutnya melalui referensi next, kita dapat mencapai tail. Nah, proses ini disebut traversal atau penelusuran linked list. Nah, tail ini dapat dikenali sebagai node yang memiliki none atau null pada referensi next karena dia tidak ada node setelahnya. Jadi karena referensi next dapat dianggap sebagai link atau tautan atau pointer penunjuk ke node lain. Jadi proses traversal ini dia sering disebut link hopping atau melompat melalui tautan. Juga bisa disebut pointer hopping atau melompat melalui pointer. Nah, jadi di sini ini seperti ini adalah node. Jadi ini untuk head-nya dan ini untuk tail-nya. Nah, untuk komponen minimal pada linked list itu harus berisikan yang pertama referensi ke head, dimana linked list ini harus memiliki referensi ke head, yaitu ke node pertama dalam daftar. Nah, tanpa referensi ini, yaitu tidak ada cara untuk menemukan node pertama maupun node-node lainnya yang terhubung setelahnya. Nah, kemudian yang kedua ini untuk referensi ke tailnya, linked listnya itu dapat menyimpan referensi langsung ke tail, itu node terakhir. Meskipun tidak wajib. Nah, hal ini sangat membantu karena kita tidak perlu menelusuri seluruh linked list untuk menemukan node terakhir saat ingin menambahkan elemen baru di akhir daftar. Kemudian jumlah total node atau size-nya itu pada linked list itu dapat menyimpan informasi mengenai jumlah total node yang ada dalam daftar atau size-nya. Nah, meskipun tidak wajib, penyimpanan nilai size ini membuat kita dapat mengetahui jumlah elemen secara langsung tanpa harus melakukan traversal ke seluruh linked list untuk menghitungnya. Nah, ini untuk menyisipkan atau masukkan elemen di awal singly linked list. Nah, salah satu keunggulan linked list itu kita tidak memiliki ukuran tetap seperti array. Nah, linked list ini dia menggunakan memori sesuai dengan jumlah elemen yang saat ini digunakan atau yang saat ini disimpan. Nah, pada single linked list ini dia penyisipan elemennya di bagian awal atau head dapat dilakukan dengan sangat mudah dan efisien. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyisipkan atau memasukkan elemen di head. Yang pertama itu kita membuat node baru, kemudian isi node tersebut atau elemen tersebut agar menunjuk ke head. Isi node tersebut dengan elemen atau data yang akan ditambahkan. Kemudian kita atur referensi next node atau referensi next node yang baru agar menunjuk ke head yang lama. Kemudian kita perbarui head agar menunjuk ke node baru. Nah, di sini ada pada gambar samping. Jadi ini head, ini tailnya. Jadi kita memasukkan headnya itu menambahkan, kemudian ini pointernya diarahkan, ini kan ini dimasukkan, kemudian ini pointernya kayak diarahkan kembali ke sini, kemudian headnya ini diarahkan lagi ke node yang baru masuk atau yang baru disimpan, itu baru dibuat.
Nah, kemudian ini menyisipkan atau memasukkan elemen di akhir singly linked list. Jadi selain menambahkan elemen di bagian awal atau head, kita juga dapat menambahkan elemen di bagian akhir atau tail dari single linked list. Jika linked listnya itu menyimpan referensi langsung ke tail, prosesnya itu dapat dilakukan dengan sangat efisien tanpa perlu menelusuri seluruh list. Jadi untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita membuat node baru, kemudian atau referensi next node itu menjadi none. Kemudian kita atau referensi next dari tail lama agar menunjuk ke node baru. Kemudian terakhir itu kita perbarui referensi tail agar menunjuk ke node baru. Nah, di sini juga ada gambarnya atau ilustrasinya. Jadi ini kan nullnya, ini tail yang lama, ini tail yang baru yang akan kita masukkan. Nah, ketika kita masukkan ini pointernya ini kita arahkan kembali ke sini untuk menunjukkan ke arah node yang baru kita buat. Kemudian kita arahkan untuk, karena dia sudah menjadi node terakhir, jadi kita arahkan untuk setelahnya ke 0 atau nilai none. Kemudian menghapus elemen dari single linked list. Jadi menghapus elemen dari head pada single linked list itu pada dasarnya merupakan operasi kebalikan dari penyisipan elemen pada elemen baru pada head. Jadi tidak mudah untuk menghapus node terakhir pada single list. Meskipun kita menyimpan referensi langsung ke tail atau node terakhir, kita tetap harus dapat mengakses node yang berada tepat sebelum node berakhir untuk menghapus node terakhir tersebut. Kemudian kita tidak dapat mencapai node sebelum tail dengan mengikuti referensi next dari tail. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node tersebut adalah dengan memulai dari head dan menelusuri seluruh linked list hingga mencapai node sebelum tail. Nah, rangkaian operasi penelusuran ini melalui link hopping dapat memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, operasi ini dapat dilakukan dengan lebih efisien pada doubly linked list. Nah, kemudian untuk implementasi stack menggunakan single linked list. Jadi implementasi stack menggunakan single linked list ini memelihara dua variabel. Yang pertama, underscore head itu referensi ke node yang berada di bagian kepala atau head dari linked list. Kemudian underscore size jadi digunakan untuk melacak jumlah elemen yang saat ini terdapat dalam stack. Nah, stack ini menggunakan kelas non-public atau underscore node untuk merepresentasikan setiap node yang dimasukkan atau di-push atau dikeluarkan pop dari stack. Nah, untuk objek underscore node ini dia memiliki dua variabel. Pertama, underscore element yang digunakan untuk menyimpan data atau elemen. Kemudian underscore next dia referensi ke node berikutnya dalam linked list. Nah, di sini ada codingannya.
linked stack.
Coba selesaikan dulu. Aneh, slotnya dia ada merah. Salah.
sini ada error pada bagian slots. Apa ya salahnya? Kita coba running dulu, kita lihat problemsnya. Sepertinya ada yang kurang dari codingan yang saya lakukan. Jadi kurang lebih kalau misalnya codingannya jalan, dia outputnya kurang lebih seperti ini. Dia akan menampilkan mengenai stake length atau panjang stake itu 6. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia menunjukkan mengenai entry yang ada dalam stack tersebut. Kemudian di sini popnya ada 2 dan 0. Kemudian di sini jadi popnya nih yang diambil itu 2 dan 0. Jadi di stack selanjutnya dengan panjang 4, 2 dan 0 ini sudah hilang. Jadi yang muncul tinggal 17, 3, 15, dan 10. Kita lanjut ke selanjutnya, analisis operasi pada linked stack. Nah, semua metode atau operasi pada linked stack ini dia dapat diselesaikan dalam waktu konstan. Dapat diselesaikan dalam waktu konstan yang kasus terburuk atau worst case constant time. Nah, pada implementasi ini dia tidak diperlukan analisis amortisasi atau amortize, di mana penggunaan ruang itu penggunaan ruang memori atau space usage adalah ON. Nah, di mana N ini merupakan jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam stack. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk operasinya seperti as push, as pop, as stop, len as, kemudian as is empty. Nah, mereka di sini runtime-nya O1. Harusnya kan ON. Nah, N ini dia jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam stack. Jadi untuk pada running time untuk semua operasi yang ada di sini itu menunjukkan O1. Nah, kemudian di sini implementasi queue atau implementasi antrian menggunakan singly linked list. Nah, implementasi queue ini dia menggunakan singly linked list yang menjamin waktu O1 pada kasus terburuk untuk semua operasi utama. Nah, implementasi ini memelihara 3 variabel instance, di mana pertama ada underscore head yang menunjukkan node pertama dalam barisan atau dalam antrian. Kemudian underscore tail menunjuk ke node terakhir dalam antrian. Kemudian underscore size dia menyimpan jumlah elemen yang ada dalam antrian. Nah, ketiga variabel tersebut digunakan untuk menghindari traversal seluruh linked list. Nah, elemen ditambahkan pada bagian akhir atau pada bagian tail dari list. Nah, elemen dihapus atau di queue ini dia dari bagian depan
atau bagian height list. Nah, untuk perhatian khusus perlu diberikan untuk menjaga agar referensi tail ini selalu akurat. Jadi saat operasi NQ atau elemen ditambahkan, node yang baru ditambahkan itu selalu menjadi tail yang baru. Nah, jika hanya terdapat satu elemen dalam list, maka elemen tersebut akan menjadi head sekaligus tail. Nah, penggunaan memori atau space usage ini dia bersifat linear terhadap jumlah elemen yang tersimpan saat ini, yaitu ON. Nah, di sini ada keinginannya, kita coba sekali lagi. Pertama kita buat dulu. Sorry.
Di sini ada problem di line 57. Line 57. Nah, dia sama dengan ini. Kenapa? Kenapa ya? Kok nggak ke divide? Kurang lebih untuk contoh codingannya itu seperti ini. Nah, mungkin ada yang kurang saya tulis atau gimana. Di sini permasalahan terjadi pada line 57, yaitu bagian line Q-nya dia tidak terdefinisi. Nah, kurang lebih kalau misalnya yang dia berhasil seperti codingan sebelumnya, saya mau coba codingan sebelumnya, apakah di Honda ya? Apakah harus ada plus juga di sini? Honda. Oke, jadi kalau misalnya seandainya codingan ini berhasil, ya dia tuh outputnya akan tampil seperti ini. Jadi panjang antrian itu 5, kurang lebih sama seperti yang sebelum tadi saya jelaskan, 5, 7, 1, 9, 3. Dia tuh menjelaskan mengenai ada berapa antrian atau berapa antri yang ada dalam antrian itu. Kemudian di sini kalau misalnya di remove 5, remove 7, maka yang tersisa tinggal 3, jadi 1, 9, 3, maka dia akan maju mengambil posisi ke depan. Nah, kemudian ini circularly linked list, itu pada bab sebelumnya kan konsep circular array itu diimplementasikan menggunakan aritmatika modular. Nah, untuk memindahkan indeks dari slot terakhir kembali ke slot pertama array, pada circularly linked list ini, node terakhir atau tail itu menggunakan referensi next untuk menunjukkan kembali ke node pertama. Nah, circularly linked list ini dia itu menyediakan model yang lebih umum dibandingkan linked list biasa untuk kumpulan data yang bersifat siklik. Itu data yang tidak memiliki konsep awal dan akhir yang jelas. Nah, circularly linked list ini dia circularly linked list ini dia harus mempertahankan referensi ke suatu node tertentu agar list dapat digunakan dan diakses. Node ini disebut certain atau node saat ini. Certain. Oh no, that's not current. Nah, kemudian ini untuk round robin schedule. Nah, round robin ini dia itu metode penjadwalan yang mengintegrasikan sekumpulan elemen secara melingkar atau circular dan memberikan layanan service kepada setiap elemen dengan melakukan suatu aksi tertentu. Nah, jadi scheduler ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya yang harus dibagikan secara adil kepada sekumpulan klien atau pengguna. Nah, round robin scheduling ini dia sering digunakan untuk membagi jatah waktu CPU atau CPU time slice kepada berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada sebuah komputer. Nah, round robin ini dia dapat diimplementasikan menggunakan ADT-Q dengan melakukan langkah-langkah berikut secara berulang pada Q. Yang pertama itu Q the Q, dia itu mengambil elemen dari bagian depan Q, kemudian service elemen itu memberikan layanan atau menjalankan proses pada elemen kemudian ada Q and Q
E itu menempatkan kembali elemen E ke bagian belakang Q. Kemudian implementasi Q menggunakan circularly linked list. Nah, implementasi Q dengan menggunakan circularly linked list ini dia hanya memelihara dua variabel, yaitu tail dan size, dimana tail ini dia referensi ke node terakhir, atau size dia ini menyimpan jumlah elemen dalam Q. Nah, referensi next dari node tail itu dihubungkan kembali ke head. Jadi head sama dengan self tail next. Nah, dengan cara ini head itu dapat diakses melalui node setelah tail. Kemudian kelas circular Q mendukung metode tambahan yang disebut rotates. Nah, metode rotates ini berfungsi untuk menghapus elemen dari bagian depan Q, kemudian menempatkannya kembali ke bagian belakang Q. Nah, operasi ini dapat dilakukan dengan menjadikan head yang lama sebagai tail yang baru. Kemudian ini untuk contoh codingannya. Nah, nanti untuk codingannya itu kurang lebih outputnya sama seperti sebelumnya, jadi akan menampilkan panjang antriannya, kemudian remove-nya juga rotates-nya, dan hasil dari itu remove dan rotate-nya. Nah, ini untuk mengenai the Q, yang dimana itu menghapus elemen dari awal circular Q pada operasi the Q. Nah, elemen ini berada di bagian depan head antrian yang dihapus. Nah, jadi kurang lebih gambaran itu seperti ini. Nah, kemudian ini untuk NQ-nya, jadi menambahkan elemen ke tail dari list. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.